Benarkah alien itu sebenarnya sudah lama berkunjung ke bumi? Belakangan ini, negara Amerika Serikat dan Kanada dihebohkan dengan penemuan sejumlah UFO atau benda terbang asing yang melintas di atas langit negara mereka. Beberapa UFO ini juga ditembak jatuh karena dianggap membahayakan. Mulanya, benda terbang yang ditembak pertama setelah diidentifikasi ternyata adalah balon mata-mata dari Cina. Namun, benda terbang selanjutnya yang ditembak jatuh belum jelas itu apa. Pihak berwenang dari Amerika Serikat dan Kanada pun juga diam dan belum merilis publikasi resmi terkait penemuan ini. Publik pun heboh dan terpecah menjadi dua kubu. Ada yang mengira ini benda terbang biasa yang mungkin saja dibuat oleh negara-negara musuh Amerika Serikat. Namun tidak sedikit juga yang mengira kalau ini adalah UFO betulan yang datang dari luar angkasa. Dan tidak sedikit juga loh yang percaya bahwa kontak dan pertemuan dengan alien di 2023 ini akan terjadi betulan. Kalau kalian percaya yang mana? Percayakah kalau di luar bumi ini ada makhluk hidup lain yang bisa terbang ke bumi sewaktu-waktu dengan UFO mereka? Sebenarnya kedatangan alien atau makhluk ekstraterestrial ini sudah pernah disinggung dan diabadikan oleh peradaban kuno yang ada di bumi. Dalam buku sejarah dunia yang disembunyikan, ada kisah menarik tentang invasi makhluk-makhluk asing atau alien yang datang ke bumi dan mengajari manusia. Namun invasi ini kini diceritakan sebagai mitos atau legenda. Contohnya dalam beberapa kebudayaan kuno seperti kebudayaan Yunani kuno dan Mesopotamia, ada kisah mengenai dewa ikan yang muncul dari laut dan naik ke darat untuk mengajari manusia bahasa, matematika, astronomi, dan membangun kota. Dewa ikan ini disinyalir sebagai makhluk ekstraterestrial yang kebetulan masuk ke bumi dan menggunakan media laut untuk singgah. Bentuk seperti ikan, namun dengan kepala dan kaki manusia yang menonjol, ini disinyalir adalah baju khusus atau alat yang memungkinkan makhluk tersebut untuk tinggal di air dengan aman. Uniknya, makhluk asing yang memiliki teknologi canggih ini disebut sebagai dewa. Di peradaban Babilonia, dewa ikan ini disebut dengan Oannes. Di kebudayaan Yunani kuno, bentuk dewa Zeus yang pertama ini digambarkan sebagai manusia ikan. Di India kuno disebut sebagai dewa Matsya dan dianggap sebagai penjelmaan Dewa Wisnu yang pertama. Kemudian juga ada kisah-kisah dewa ikan serupa yang berasal dari legenda suku Degen di Afrika. Di Mesir kuno, Dewa Horus juga pada mulanya digambarkan sebagai dewa ikan. Kalau menurut Jonathan Black, si penulis buku sejarah dunia yang disembunyikan, bentuk-bentuk dewa ikan yang tersebar dalam kebudayaan Afrika, Yunani, Mesopotamia, dan India kuno adalah bentuk dari invasi makhluk asing atau alien yang pernah ada di bumi. Bahkan Jonathan Black juga berani mengatakan bahwa malaikat-malaikat yang jatuh ke bumi yang banyak disebutkan dalam Book of Enoch di Yudaisme, yang mana ini juga diabadikan dalam Genesis atau perjanjian lama di Injilnya umat Kristen, sebenarnya malaikat-malaikat tersebut adalah makhluk ekstraterestrial yang kemudian menikah dengan perempuan-perempuan di bumi dan melahirkan keturunan setengah malaikat. Malaikat yang turun ke bumi ini disebut-sebut awalnya berasal dari surga yang letaknya ada di luar bumi. Jadi menurut Jonathan Black, sebenarnya invasi alien atau makhluk asing itu sudah lama ada, namun oleh masyarakat kuno dianggap sebagai dewa atau malaikat. Kalau kamu setuju nggak dengan pemikiran Jonathan Black?